Halo, selamat bertemu kembali dalam renungan pembukaan Pekan Pendidikan Kristen SMK Kristen 5 Klaten tahun 2020. Renungan kita pada saat ini diambilkan dari bacaan Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 16 dan untuk ayat nasnya kita ambil dari Lukas 21 ayat yang ke-9. Sedangkan tema renungan kita pada saat ini adalah belajar dari masalah. Bacaan Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 16. Demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Dan ayat nas kita pada saat ini diambil dari Lukas 21 ayat yang ke-9. Demikian firman Allah. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Baik, sebelum kita mulai renungan kita pada saat ini, kita mulai dengan berdoa. Allah Bapa yang di surga, yang kami sembah dan kami muliakan, hari yang indah telah Kau berikan kepada kami pada saat ini. Di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19, kami bertekuk lutut untuk menghadap kehadirat-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu, dalam rangka kegiatan Pekan Pendidikan Kristen SMK Kristen 5 Klaten. Buka mata hati dan pikiran kami, ya Allah, jadikan kami mengerti akan firman yang akan Kau sampaikan kepada kami. Biarlah kami dapat mengetahui rahasia di balik semua firman yang akan Kau sampaikan kepada kami. Urapi kami, hapuskanlah dosa yang terselip dalam hati kami dan pikiran kami, sehingga kami layak untuk mendengarkan firman-Mu. Kuserahkan doa ini Allah di tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Pernahkah kita mendengar sebuah ungkapan atau sebuah nasihat bijak, hidup adalah masalah? Saya yakin beberapa dari antara kita pernah mendengar ungkapan atau nasihat bijak ini. Hidup adalah masalah. Ya, masalah itu adalah kenyataan yang selalu muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari, dari pagi sampai sore sampai malam sebelum kita menutup mata untuk tidur, selalu ada masalah, meskipun kadarnya berbeda-beda. Baik itu masalah yang mungkin hanya sederhana, sampai masalah yang rumit. Baik itu masalah yang menyangkut masalah pribadi, atau menyangkut masalah orang lain, bahkan masyarakat. Berbicara tentang masalah, konon manusia itu dibedakan menjadi 3 kelompok. Orang-orang dalam menghadapi masalah. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang masuk dalam kategori mudah menyerah. Orang-orang yang semacam ini biasanya karena didasarkan kemalasan dalam menghadapi suatu masalah, baik itu tugas ataupun pekerjaan, mereka seringkali beralasan untuk tidak mampu. Mereka beralasan putus asa, sehingga dalam menghadapi pekerjaan atau menyelesaikan pekerjaan, kadang-kadang di tengah jalan pekerjaannya tidak selesai, sehingga akhirnya menyerah. Orang-orang yang masuk dalam kategori mudah menyerah ini, mereka takut menghadapi masalah. Sedangkan yang kedua adalah orang-orang yang masuk dalam kategori suka melarikan diri ketika menghadapi suatu masalah. Jika ada masalah, baik itu sebuah tugas atau pekerjaan, mereka cenderung menghindarinya dengan cara mengalihkan kepada orang lain atau mengalihkan pada pekerjaan lain. Contohnya mungkin si A bisa lebih baik, Pak. Si A, si B itu bisa lebih bagus karena dia lebih bisa, karena dia lebih kompeten. Sedangkan saya sedang sibuk dalam menghadapi pekerjaan yang lain. Nah, dengan alasan seperti ini,
Orang-orang yang suka melarikan diri dari masalah, mereka tidak menyerah sebenarnya, tapi juga tidak mau menghadapi masalah itu. Mereka memikirkan masalah sekedarnya saja. Sikap itu membuat mereka kadang-kadang merasa tenang dan aman, karena mereka masuk dalam zona aman. Aman karena tidak mendapatkan tugas, aman karena tidak mendapatkan pekerjaan. Namun sesungguhnya rasa tenang, rasa aman itu hanyalah semu. Karena apa? Masalah yang sesungguhnya tidak dihadapi dan tidak dicarikan solusi yang tepat. Nah, sekarang masuk kategori yang ketiga, berbeda dengan kategori orang yang pertama dan kategori orang yang kedua. Untuk kategori orang yang ketiga, ini adalah orang-orang yang masuk dalam kategori suka belajar dari masalah. Bukannya menyerah atau melarikan diri dari masalah, mereka lebih berusaha menghadapi masalah itu. Sebab masalah bisa menjadi sarana untuk belajar berbagai hal baru. Dengan bertahan menghadapi masalah, maka mereka semakin berkembang. Itu seperti kata pada Alkitab, kalau kamu tetap bertahan, maka kamu akan memperoleh hidupmu. Kita semua bisa memilih mau menjadi orang macam apa, orang dalam kategori apa. Apakah kita akan memilih menjadi orang yang mudah menyerah? Atau kita memilih menjadi orang yang suka melarikan diri? Atau bersedia belajar dari masalah? Tentu lebih gampang menjadi orang yang mudah menyerah dan melarikan diri dari sebuah masalah daripada belajar dari masalah. Tapi hasil akhirnya akan lebih membahagiakan bila kita bersedia belajar dari masalah. Khususnya pada saat ini, hari ini kita memulai Pekan Pendidikan Kristen atau Pepenkris dengan tema Merdeka Belajar di Zaman. Tema tersebut mengajak kita untuk tidak menyerah atau melarikan diri dari berbagai masalah akibat pandemi COVID-19. Sebab pandemi bisa dilihat dari sisi lain dengan cara pandang positif. Bahwa di balik berbagai masalah akibat pandemi tersedia kesempatan untuk belajar berbagai hal baru. Maka, mari kita membiasakan diri belajar dari masalah, sehingga kita memperoleh pengetahuan, memperoleh sikap, memperoleh kemampuan, dan memperoleh pengalaman baru yang membuat kita mampu bertahan, khususnya dalam menghadapi masalah, membuat kita semakin bertumbuh kembang dan menang melawan pandemi. Demikian renungan kita pada saat ini. Mudah-mudahan renungan ini dapat menjadikan bekal kita dalam menghadapi keadaan di tengah pandemi COVID-19 pada saat ini. Mari kita tutup renungan kita pada saat ini dengan berdoa. Allah yang Maha Besar, terima kasih atas pilihan yang telah Kau suguhkan kepada kami. Engkau menyuruh kami memilih apakah kami menjadi orang-orang yang masuk dalam kategori orang yang mudah menyerah, atau orang-orang yang mudah untuk melarikan diri, atau orang-orang yang mau belajar dari masalah. Ya Bapa, di tengah keadaan seperti ini memang kami merasa kebingungan. Ini merupakan hal baru yang kami hadapi. Kami seringkali bingung dalam mengambil keputusan apa yang harus kami kerjakan. Terutama di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah dunia pendidikan seperti ini, kami mengalami hal baru. Tidak seperti biasanya, di mana kami belajar, di mana kami mengajar dengan cara normal. Tetapi di tengah pandemi ini kami menghadapi kenyataan kami harus dipaksa belajar untuk menghadapi kenyataan dengan cara belajar dengan cara baru. Ya Allah, ajarkan kami untuk setia. Ajarkan kami untuk belajar dari masalah yang kami hadapi, sehingga kami menjadi lebih dewasa, sehingga kami menjadi lebih bertumbuh kembang ke arah yang lebih baik. Ya Allah, apalah kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau di sisi kami. Sertai kami, mampukan kami untuk bangkit, sehingga kami dapat memutuskan hal yang terbaik bagi hidup kami dengan orang lain, dan bagi hidup kami dengan Engkau. Dan biarlah nama-Mu semakin dipermuliakan ya Allah. Berkati kami masing-masing pribadi, berikan kemampuan kami untuk menjaga diri, menjaga kesehatan kami, sehingga kami
tetap bisa berlomba-lomba mampu menghadapi masalah ini dengan tegar. Puji syukur atas berkat yang Kau limpahkan. Ampunkanlah dosa-dosa yang mungkin menyelimuti diri kami, dosa-dosa yang seringkali membuat kami menyerah, dosa-dosa yang seringkali membuat kami melarikan diri. Tapi biarlah dengan firman pada saat ini dapat menjadi suluh dan pelita bagi hati kami, menapaki kehidupan di era yang baru. Ya Tuhan, doa ini hanya kami alaskan dan kami dasarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang hidup. Amin.